Kan kondisi kita kan kita lihat seperti Aceh misalnya contoh, itu kan sangat mengecewakan. Bukan itu saja, ada begitu banyak kejadian-kejadian yang berlangsung ya. Jadi saya pikir karena ketidakadilan juga hukum yang amburadul membuat orang frustrasi ya. Harus bagaimana cara hidup sebenarnya Indonesia mau ke depan. Jadi OT, silakan OT. Siapa? Selamat malam Pak Paul. Malam. Ya, selamat malam Pak OT. Ya Pak Jenderal. Jadi perkembangan dunia informasi YouTube ini baik juga ya. Jadi ada begitu banyak informasi berbicara tentang kebangsaan. Nah, saya tertarik dengan pernyataan Pak Jenderal tadi. Untuk di Asia katakanlah atau ASEAN, untuk demokrasi ala Barat itu memang kan susah ya. Katakanlah misalnya Singapura pun otoriter, tapi otoriter yang konstruktif. Nah, jadi pengalaman kita berbangsa ini dengan Pancasila yang kita dengung-dengungkan, yang kita agung-agungkan, dari perspektif hukum, dari perspektif kejujuran, hidup bersih itu kan jauh panggang dari api. Artinya, apakah mungkin Pancasila dapat merubah satu tatanan hidup yang lebih berkualitas? Itu kan pertanyaan. Jadi jangan sampai kita sangat membanggakan Pancasila, tetapi akhir daripada segala perjalanan itu keadilan tidak ada, hukum amburadul, korupsi di mana-mana. Jadi memang harus ada satu mungkin tetap Pancasila, tetapi Pancasila mungkin yang sedikit saya kurang tahu karena Pak Jenderal yang paham itu. Apakah Pancasila yang demokrasi atau Pancasila yang otoriter atau semi otoriter atau seperti apa? Kan kondisi kita kan kita lihat seperti Aceh misalnya contoh, itu kan sangat mengecewakan. Bukan itu saja, ada begitu banyak kejadian-kejadian yang berlangsung ya. Jadi saya pikir karena ketidakadilan juga hukum yang amburadul membuat orang frustrasi ya. Harus bagaimana cara hidup sebenarnya Indonesia mau ke depan. Mungkin itu Pak Jenderal bisa dijawab. Oke, baik. Pertanyaan apakah Pancasila bisa menjawab? Bisa iya, bisa tidak. Jadi, tapi teknologi ini bisa. Teknologi bisa, Om. Nah, artinya apa? Makanya Daniel Bell bilang apa? The end of ideology. Berakhirnya suatu ideologi karena ideologi itu digantikan oleh teknologi. Nah, tapi ada yang masuk lagi ke masuk lagi ke inbox. Ya, khilafah itu kan inbox sudah itu. Udah masuk peti, masuk museum. Mau dimunculkan lagi, kan kita lucu itu. Padahal apa yang tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, dengan Pancasilanya sebagai ideologi bangsa dan dasar negara, ya, termasuk itu merupakan groundslah, ya, ground norm, ground word, segala macam ground di situ. Tetapi apa? Muncul ideologi lain yang tidak suka dengan itu karena bertentangan sama dia, karena mereka menganggap ini tidak bisa memunculkan kebutuhan kami sebagai mayoritas. Mungkin saya bisa tambah Pak Jenderal, saya bisa selah sedikit. Ya, saya selah begini. Belum saya jawab. Mungkin saya selah sedikit. Ya. Katakan kalau kedudukan Pancasila yang kuat dan teguh, maka tidak ada ideologi lain yang bisa masuk Pak Jenderal. Itu persoalan. Kalau Pancasila konsisten dengan apa-apa yang sudah ada, ketuhanan, keadilan, kerakyatan dipimpin, keadilan sosial. Kalau dia berdiri tegak, tidak ada satupun ideologi yang masuk. Dalam konteks ini berarti memang Pancasila lemah Pak Jenderal. Kalau dia kokoh dan kuat teguh, tidak ada ideologi lain yang masuk. Kan sebetulnya logika sederhana di situ Pak Jenderal. Kenapa ideologi datang bisa masuk?
dan mengancamnya, berarti dia nggak kuat. Nah, ini mungkin yang perlu dipikirkan ya. Kalau Pancasila itu kuat, teguh, pantang mundur, tidak ada ideologi yang lain yang masuk. Jadi artinya memang Pancasila di sini bagaimana posisi itu? Mungkin itu Pak Jenderal. Oke, saya jawab ya. Saya akan menyampaikan ya, apa itu strategi. Ya. Apa goals, apa objektif, apa target dari suatu strategi. Objektif target dari suatu strategi atau goals adalah bagaimana memposisikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa. Ya, satu-satunya ideologi bangsa dan dasar negara. Nah, sekarang persoalannya, sejak 76 tahun kita merdeka, kita nggak pernah memposisikan itu. Tidak melaksanakan secara murni dan konsekuen. Tidak diyakini kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam nilai-nilai Pancasila. Dan satu-satunya juga konstitusi itu, ya, amanat pembukaan itu merupakan landasan konstitusional, ya, berbangsa dan bernegara. Tapi ini dipahami nggak sama seluruh anak bangsa? Saya sebagai contoh ya, bahwa di dalam pembukaan itu ada pokok-pokok pikiran. Itu nanti akan saya sampaikan di bab 3. Ada 4 pokok-pokok pikiran yang tercantum, terkandung. Kemudian ada 4 nilai dasar. Ada 4 alinea yang saling terkait. Pertanyaannya, apakah pejabat negara ini paham? Jangankan paham. Kenapa? Karena tidak diajarkan di pendidikan, di perguruan tinggi. Sudahlah, saya udah selesai sekolah. Mana sudah, di universitas juga sudah, ya sudah. Tapi saya melihat tidak diajarkan. Saya pernah menerima pelajaran itu ketika saya masih capertar. Tahu capertar nggak? Calon prajurit taruna, ya, di tingkat 1 masih calon, diajarkan oleh Pak Notonogroho Sutanto itu. Kok ini nggak, yang diajarkan ini kok nggak diimplementasikan? Bahkan tidak dilakukan secara murni dan konsekuen. Bukan Pancasilanya yang lemah, elitnya yang lemah. Jangan salah, Pak. Jangan salah. Elit-elit kita ini ngerti nggak? Nanti kita buka. Apakah betul para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, para pemangku kepentingan, termasuk kita yang ada di Zoom ini, paham nggak bahwa Pancasila itu adalah alat pemersatu? Bahwa Pancasila itu adalah pusat kekuatan. Makanya jangan heran kalau negara ini nggak maju-maju. Tanahnya subur, ya, sakti. Lihat tadi nyanyinya yang 3 stanza itu. Waduh, itu di dalam nyanyian itu ada nilai-nilai Pancasila. Marilah kita berdoa. Apa artinya? Tanah yang suci dan mulia. Tanah abadi. Coba, itu pun nilai-nilai Pancasila udah di sana. Siapa yang pernah paham itu? Bukan Pancasilanya yang lemah, orangnya yang lemah, manusianya, the man behind the gun. Bagaimanapun bagusnya senjata itu, selama orang yang di belakang yang menggunakan itu tidak tahu, ya bullshit semuanya. Makanya nanti kita kupas, mengapa Pancasila tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Nah, sekarang di era globalisasi ini, ya, di era globalisasi ini apa? Pancasila di bawah tekanan, di bawah ancaman. Itu juga saya tulis nanti di buku ini. Ancaman apa? Ideologi-ideologi besar. Seperti apa? Ideologi fundamentalis, ya, radikal. Ideologi kapitalis, ideologi komunis, ideologi liberalis, banyak tekanan. Bukan hanya itu aja. Ideologi ekologis, termasuk di buku saya itu nanti tertulis semua. Pancasila di bawah tekanan. Nah, sekarang tugas kita bagaimana back to basic, kembali ke era mana? Era Mojopahit. Mojopahit comeback, tapi bukan Mojopahitnya yang comeback. Visinya Mojopahit itu comeback gitu loh. Sama di artinya otoriter. Sama, lo tidak, sebenarnya tidak otoriter.
kita sudah punya keyakinan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan melalui permusyawaratan perwakilan. Jadi siapa yang berdaulat? Rakyat. Tapi rakyat nggak berdaulat sekarang ini. Apa betul rakyat berdaulat? Sekarang saya tanya. Karena DPR, MPR itu sudah bukan musyawarah, bukan perwakilan, permusyawaratan jadi, dan perwakilan. Mungkin saya terus terang saya lebih setuju otoriter, Pak Jenderal, tapi otoriter yang konstruktif daripada seperti sekarang demokrasi yang makin tidak jelas. Saya setuju dengan otoriter itu, Pak Jenderal. Tapi otoriter yang membangun, otoriter yang sungguh, ya, daripada demokrasi nggak cocok ini, Pak Jenderal. Iya, saya setuju. Saya kan yang satu, jangankan Bapak nggak setuju, Tuhan pun nggak setuju demokrasi kok. Di mana Tuhan setuju dengan demokrasi? Buka, ada nggak di Bible? Karena Tuhan itu teokrasi, kristokrasi. Lihat negara penghasil, di mana demokrasi lahir, hancur nggak? Yunani hancur nggak? Negara gagal kan? Hati-hati loh. Jadi kita di situ sudah bagus musyawarah untuk mufakat, bukan musyawarah mufakat ya. Kalau musyawarah mufakat ya itu si Anwar Abbas itu. Kita musyawarah untuk mufakat, tetapi proses untuk mufakat itu ada yang namanya proses pengambilan keputusan. Oke lah, kepemimpinan otoriter konstruktif, tapi sekarang apakah dengan kepemimpinan soft, lemah lembut, ya, lemah lembut, menghancurkan enggak? Menghancurkan, karena jadi pembiaran. Ada kata bijak, jangan sampai bunga itu jadi buah. Itu ada kata bijak, ya. Ada lagi kata bijak yang kedua, jika Anda ingin merubah perkarangan rumah Anda, tanyakan kepada siapa? Kepada yang membuat. Kenapa pekarangan itu dibuat seperti itu? Tanya nenek moyang. Nah, sama dengan konstitusi ini. Ya, tanya kepada para founding fathers kenapa dulu ya amanat pembukaan itu dibuat seperti itu. Ya harusnya kembali, tidak boleh dirubah-rubah. Loh, kalau rubah-rubah ya berat lah. Negara ini bubar. Makanya amanat pembukaan itu tidak boleh diganti. Undang-undang boleh diamandemen, tapi dengan addendum. Kalau pembukaan itu dirubah, negara ini sudah hancur. Karena itu pondasinya kan. Jiwanya hilang. Nah, itu dipahami nggak? Ini harus dipahami. Nanti kita buka bab 3. Ini baru kita melihat ya, kalau di militer itu ada situasi dulu. Paragraf 1 itu situasi. Itulah yang bicara orang intelijen. Intelijen semua yang bicara di situ. Kemudian nanti tugas pokok kita apa? Tugas utama kita apa? Baik penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, pemangku kepentingan, termasuk kita. Kita punya tugas. Bagaimana mengimplementasikan 5 tugas yang ada di mana? Di konstitusi. Sekarang kita tanya aja lah, presiden, panglima, dan segala macam alat-alat negara ini dapat perintah dari mana? Dari Tuhan. Dari siapa? Dari bisikan. Ada di konstitusi semua. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu tugas pertama. Kedua, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, memajukan kesehatan umum. Yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kelima, ikut serta ya dalam ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Saya aja hafal, tapi bukan hanya hafal ya. Sekarang bagaimana pemerintah ini menjabarkan itu? Coba contoh, melindungi segenap bangsa Indonesia. Dari apa? Pasti ada ancaman dong kalau melindungi. Nah, ancamannya seperti apa? Nanti di buku kepemimpinan negarawan, di situ ancaman harus tahu. Apalagi sudah berkembang sekarang. Ada ancaman cyber, ada ancaman macam-macam. Banyak. Nanti saya beberkan, bingung. Kita ini yang ada di situ juga bingung. Mungkin terakhir Pak Jenderal. Sebentar Pak Ote, supaya progres bisa ini, karena kita materinya belum selesai. Tahan dulu Pak Ote, nanti balik lagi ya Pak Ote ya. Lanjut, ini tadi Pak Nugroho, nanti dulu Pak Nugroho ya, nanti kita balik lagi juga sama Pak Ote ya.